Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Pase beserta teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Telaah Kurikulum kelas 2F. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai model-model asesmen kurikulum 2013. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lohani Sabrina dengan NIM 211202174 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Firdaus dengan NIM 21120211166. Dan saya Kadek Dharma Jaya Wardana dengan NIM 2112021173. Baik, untuk selanjutnya lanjut saja kita pada materi. Ini merupakan materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu asesmen kurikulum 2013, yang kedua adalah asesmen autentik kurikulum 2013, yang ketiga penerapan model asesmen kurikulum 2013. Next. Latar belakang. Peserta didik memiliki gaya belajar yang unik dan mungkin berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mengadakan asesmen terhadap hasil belajar, maka pendidik harus menerapkan teknik asesmen yang bervariasi dan berlangsung secara berkesinambungan sehingga memungkinkannya untuk memperoleh umpan balik atau feedback yang menguntungkan seluruh peserta didik. Asesmen autentik merupakan salah satu model asesmen pembelajaran kurikulum 2013. Pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen sendiri merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Next. Mari kita lanjut kepada materi yang pertama, yaitu asesmen kurikulum 2013. Kepada pemateri 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Ani Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu asesmen kurikulum 2013. Next. Asesmen kurikulum 2013. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik atau bisa disebut juga sebagai penilaian. Penilaian kompetensi peserta didik pada kurikulum 2013 mencakup 3 standar kompetensi lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga kompetensi tersebut sama dengan standar kompetensi pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perbedaannya adalah terletak dengan adanya penilaian sikap spiritual, kompetensi inti, dan pengelompokan kompetensi dasar. Next. Materi selanjutnya adalah asesmen autentik dalam kurikulum 2013. Asesmen autentik, definisi dan makna asesmen autentik. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Asesmen sinonim penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Autentik sinonim asli, nyata, valid, atau reliable. Yang pertama, Newton Public School. Penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Yang kedua ada Wiggins, upaya pemberian tugas
kepada peserta didik yang mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti meneliti, menulis, merevisi, dan membahas artikel, memberikan analisa oral terhadap peristiwa, berkolaborasi dengan antar sesama melalui debat, dan sebagainya. Next. Lalu ada asesmen autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Asesmen autentik dan belajar autentik. Peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang luar sekolah. Asesmen autentik pun mendorong peserta didik mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Asesmen autentik. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria tertentu seperti disajikan berikut ini. Yang pertama ada mengetahui bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta desain pembelajaran. Yang kedua ada mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya dengan cara mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya memadai bagi peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Selanjutnya ada menjadi pengasuh proses pembelajaran, melihat informasi baru, dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Lalu ada yang terakhir, menjadi kreatif tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia luar tembok sekolah. Next. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ikhlas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asesmen autentik. Nah, dalam rangka melaksanakan asesmen autentik yang baik, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Beberapa jenis asesmen autentik disajikan berikut ini. Yang pertama, penilaian kinerja. Untuk menilai keterampilan berbahasa peserta didik dari aspek keterampilan berbicara, misalnya guru dapat mengobservasinya pada konteks seperti berpidato, berdiskusi, bercerita, dan wawancara. Untuk mengamati kinerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen seperti penilaian sikap, observasi perilaku, pertanyaan langsung, atau pertanyaan pribadi. Penilaian diri atau self-assessment termasuk dalam rumpun penilaian kerja. Yang pertama, penilaian ranah sikap. Misalnya, peserta didik diminta mengungkapkan curahan perasaannya terhadap sesuatu objek tertentu berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kedua, penilaian ranah keterampilan. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya oleh dirinya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Yang ketiga, penilaian ranah pengetahuan. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu, berdasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Yang kedua yaitu penilaian proyek.
Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu, berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, pada setiap penilaian proyek, 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru. Yang pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kedua, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, originalitas atau keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atau atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Contohnya, hasil karya mereka dalam menyusun atau membuat karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku atau literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan lain-lain. Melalui penilaian portofolio, guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Kedua, guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Ketiga, peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru, menyusun portofolio pembelajaran. Keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. 5. Guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. 6. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Yang terakhir, guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar salah, ya atau tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Hal ini menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri atas pemaparan materinya. Untuk materi yang ketiga yaitu penerapan model asesmen kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini kami memilih penerapan modelnya di SMA Negeri di Kabupaten Sleman. Next. Pada sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Bahasa Inggris Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sleman yang meliputi 1. Implementasi kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran. 2. Implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. 3. Implementasi kurikulum 2013 dalam penilaian pembelajaran. 4. Kendala yang dialami guru dalam implementasi kurikulum 2013 serta usaha yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada 16 SMA negeri di Kabupaten Sleman. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 orang guru bahasa Inggris yang semuanya telah mengajar dan berlandaskan kurikulum 2013.
Next. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Inggris SMA Negeri di Kabupaten Sleman masuk dalam kriteria sangat baik. Hal itu ditinjau dari yang pertama, implementasi kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,6 atau sangat baik. Perencanaan pembelajaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Yang kedua, implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran mendapatkan persentase pelaksanaan rata-rata sebesar 75% atau sangat baik. Proses pembelajaran dilakukan berdasarkan standar proses dalam kurikulum 2013. Next. Yang ketiga, implementasi kurikulum 2013 dalam penilaian pembelajaran mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,5 atau sangat baik. Penilaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan dalam kurikulum 2013. Yang keempat, kendala yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum 2013 antara lain terlalu banyak administrasi, kurangnya jam pembelajaran bahasa Inggris, sulit dalam menerapkan pendekatan saintifik, kurangnya buku pegangan peserta didik, dan kesulitan dalam melakukan penilaian autentik. Next. Usaha yang dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut antara lain, yang pertama, berkonsultasi dengan guru senior atau instruktur kurikulum 2013. Yang kedua, berdiskusi rutin dalam forum MGMP. Yang ketiga, menggabungkan pembahasan materi yang terkait. Yang keempat, menggunakan berbagai strategi dan pendekatan belajar aktif. Yang kelima, mencari sumber belajar dari berbagai sumber. Yang keenam, menggunakan lembar pengamatan dan meminta pendapat guru lain. Next. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang didapat pada materi kali ini adalah assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik, disebut juga sebagai penilaian. Assessment memiliki banyak macam model dan salah satunya adalah assessment autentik. Assessment autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Banyak jenis-jenis assessment autentik yang dapat membantu suatu pembelajaran di sekolah. Salah satu contoh penerapannya adalah assessment autentik di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sleman yang memiliki banyak manfaat dan terbilang sukses. Next. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai model-model asesmen kurikulum 2013. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa bertanya langsung dengan cara raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih.